hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Iya, sehat. Masih tetap semangat mengikuti kebaktian kan? Oke, kita akan memulai kebaktian kita. Tetapi jangan lupa membawa alat perang kita. Ayo, apa itu? Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, hidup jemaat. Yang ketiga, hati dan pikiran. Oke? Yes. Oke, adik-adik sekolah minggu, duduk yang rapi, duduk yang tenang. Jika beribadahnya sama abang dan kakak, jangan cubit-cubit. Jika nanti disuruh berdoa, jangan ngintip-ngintip, tidak boleh. Oke? Ya, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu siang hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Bapa Surgawi, walaupun Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami melalui online, kiranya Tuhan yang memberkatinya dari awal hingga akhirnya, di bawah kaki salibnya Tuhan Yesus. Di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu, dan kami layak disebut sebagai pewaris kerajaan-Nya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa, buat pandemi corona ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau memusnahkannya Tuhan Yesus dari muka bumi ini, agar kami dapat berkumpul memuji memuliakan nama-Mu di gereja ya Tuhan Yesus, berkumpul memuji memuliakan nama-Mu bersama guru sekolah minggu dan teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpuji dan termoga Tuhan sudah sampai selamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan sukacita untuk Tuhan yang judulnya Tuhan Cinta Semua Anak. Tuhan cinta semua anak. Semuanya bernyanyi dengan gembira ya. Hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Cinta
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kembali kami memuji Engkau Tuhan atas segala berkat-Mu, kasih-Mu yang kami terima hingga saat ini, memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, sehingga kami boleh kembali Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami saat ini. Ya Tuhan, berkatilah firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menunjukkan diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di minggu kita saat ini tertulis di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Inang punya satu cerita yang singkat tentang firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yang menjadi khotbah sekolah minggu saat ini. Begini ceritanya. Suatu saat di minggu pagi yang cerah, anak-anak Tuhan di suatu gereja sudah mulai berangkat. Terlihat Ella dan beberapa teman bergerombol di depan gereja sambil berbisik-bisik. Lihat itu. Mereka sambil menunjukkan kepada salah satu temannya yang hendak memasuki halaman gereja. "Bukankah itu Tina? Coba lihat dia. Dia tidak pakai sepatu bagus seperti kita. Masa dia cuma pakai sendal ke gereja?" Satu anak lagi menambahi, "Coba lihat bajunya. Kumel, kusam, jelek, gak disetrika lagi." Saat Tina melewati mereka, ia menyapa, "Selamat pagi teman-teman." Ella dan teman-temannya menjawab dengan nada menyindir, "Selamat pagi anak jelek." Sana-sana, jangan dekat-dekat kami, kamu bau." Mendengar perkataan Ella dan teman-temannya, Tina menjadi sedih dan ingin menangis. Namun, ia melanjutkan langkahnya menuju gereja. Ketika sampai di depan pintu masuk ruang ibadah anak-anak sekolah minggu, Tino dan teman-temannya yang lain melambaikan tangan kepada Tina. "Hai Tina, sini duduk di sebelahku, sini." Tina ragu-ragu, dia takut. Tino dan teman-temannya akan mengejek seperti Ella dan teman-temannya tadi. Tino bangkit dan mendekat ke Tina lalu menarik tangannya. "Ayo sini, kumpul sama teman-teman." Mendengar kata-kata Tino, Ella jadi semangat lagi dan ia kembali tersenyum. Tino juga berbagi roti yang dibawa dari rumah. Dengan agak ragu-ragu, Tina mengeluarkan permen dari tasnya. Kata Tino, "Tina, itu apa?" Jawab Tina, "Cuman permen kok, kalian mau?" Dengan semangat teman-temannya menjawab, Mau. Tina menjadi senang. Ternyata Tino dan teman-temannya mau berteman dengan dia. Meskipun bajunya tidak bagus, tidak wangi, hanya memakai sandal jepit, dan dia hanya punya bekal permen saja, tetapi mereka mau menerima Tina dan tidak mau membedakan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di antara Ella dan Tino, menurut kalian, manakah sikap yang tidak baik kepada temannya? Manakah sikap yang tidak baik kepada temannya? Tentu kita semua setuju, yaitu sikap Ella. Dan ternyata sikap Ella itu juga sama dengan orang Kristen yang suka memilih-milih teman seperti dalam cerita Alkitab yang kita baca tadi. Yang punya uang banyak dijadikan teman,
sedangkan yang tidak punya apa-apa dijauhi, tidak dijadikan teman. Itu tidak baik. Namun Petrus mengingatkan melalui khotbahnya yang kita dengarkan tadi bahwa kita tidak boleh membedakan orang. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap yang seperti apa yang harus kita tiru? Seperti Tino dan teman-temannya. Kalaupun kehadiran Tina tadi, dia tidak memakai pakaian yang bagus seperti mereka, dia tidak wangi, dan dia hanya memakai sendal jepit, tetapi Tino dan teman-temannya menerima, bahkan mau berbagi dengan Tina. Nah, disinilah kita melihat bahwa anak-anak Tuhan harus hidup untuk saling mengasihi. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan. Mari berteman kepada siapa saja, karena semua sama dikasihi oleh Tuhan. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Yang kurus, yang gemuk, suku manapun Tuhan terima, bangsa manapun Tuhan mau, asalkan semuanya percaya kepada Tuhan. Dan barang siapa yang takut akan Tuhan, walaupun dia berbeda dengan kita, tetapi takut akan Tuhan, semuanya itu berkenan di hadapan Dia. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa Allah datang ke dunia ini melalui firman-Nya di dalam Yesus Kristus. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang terhilang, yang berdosa. Untuk itu, Dia tidak pernah sedikit pun pilih kasih atau membeda-bedakan orang. Tiap orang dari suku manapun, dari bangsa manapun, bahasa apapun, Tuhan menerimanya kalau mereka mau melakukan apa yang benar dan percaya kepada Tuhan. Tuhan datang membawa damai. Dia membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu jugalah yang menjadi pesan Yesus Kristus kepada kita saat ini melalui setiap firman-Nya yang kita dengarkan, bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Dan untuk itu kita diajarkan dan dituntut melalui firman Tuhan supaya kita mau menerima orang lain dan tidak mau membeda-bedakan siapapun dalam hidup kita. Seperti lagu sekolah minggu, bahwa di dalam lagu itu dikatakan, kau sahabatku, kau saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Karena kita satu di dalam Tuhan dan tidak ada yang dapat memisahkan kita. Baik perbedaan, latar belakang, status kita, semua itu tidak bisa membedakan. Karena kita satu di dalam Tuhan tadi. Dia mengasihi semua orang. Dan kita juga ikut meneladani yang Tuhan ajarkan. Supaya kita saling mengasihi dan tidak membeda-bedakan orang. Karena itu di adik sekolah minggu, kita diingatkan melalui firman ini, seperti Tino dan teman-temannya yang mau menerima Tina dengan apa adanya. Itulah bukti bahwa dia adalah anak yang takut akan Tuhan. Itulah bukti bahwa dia melakukan firman Tuhan sehingga dia tidak membeda-bedakan orang. Dan dia mau menerima dan mengasihi. Dan kita juga harus demikian supaya kita senantiasa menerima dan tidak mau membedakan siapapun, karena kita ini sama di hadapan Tuhan dan sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Kau memberkati kami Tuhan. Bahkan kami memohon kiranya Engkau memberkati ibadah kami saat ini dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajari kami senantiasa untuk tetap saling mengasihi kepada saudara-saudara kami, kepada sesama kami, sehingga kami menjauhkan diri kami dari sifat membeda-bedakan orang. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya senantiasa dalam keadaan sukacita,
untuk mengikuti setiap ibadah yang dilaksanakan melalui online. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, dan Engkaulah juga yang senantiasa menyertai mereka dalam pertumbuhan iman, bahkan senantiasa memberikan mereka sukacita dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami dan berkatilah kami semuanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus. Semuanya bernyanyi ya, dengan sukacita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin.